Apa yang dimaksud dengan jalan lurus di dalam Al-Quran Surah Al-Fatihah? Artikel dari The Camel Speaks Out WordPress berkata seperti ini. Setiap muslim selalu berdoa setiap hari, meminta ditunjukkan jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan lurus tersebut, jalan mereka yang engkau telah sukai, bukan jalan mereka yang menghasilkan murkamu, bukan juga jalan mereka yang pergi tersesat. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those who earn thine anger, nor of those who go astray. Jika Anda bersedia meluangkan sedikit saja waktu untuk menyelidiki isi Quran, maka pastilah Anda akan mendapatkan jalan lurus yang Allah telah sukai tersebut, yakni jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang soleh terdahulu, the path of those whom thou hast favored, jalan mereka yang engkau telah sukai. 1 ayat 7a. Artikel ini akan menyingkap jalan lurus, the straight path, yang dimaksud pada surah 1 ayat 6-7 tersebut, melalui surah-surah di Quran. Terjemahan Quran bahasa Indonesia pada artikel ini diambil dari terjemahan Inggris M. Pickthall, kecuali ditulis lain. Terjemahan M. Pickthall telah direstui dan dipuji oleh Universitas Al-Aqsa Kairo, karena mendekati Quran bahasa Arabnya. Alkitab Indonesia diambil dari Indonesia Terjemahan Baru, atau ITB. Apakah tanda-tanda dari jalan lurus Allah tersebut? Quran 5 ayat 16 memberi beberapa tanda. 1. Perjalanan hidup yang damai atau selamat, pada terjemahan Yusuf Ali dan Syakir. 2. Dikeluarkan dari kegelapan hidup menuju terang. Apakah Anda haus dan lapar untuk kedamaian jiwa Anda? Apakah Anda merindukan jaminan keselamatan kekal? Untuk itu semua, Anda perlu berdoa kepada Allah untuk Dia mengeluarkan Anda dari jalan kegelapan dan menaruh Anda ke jalan terangnya. Untuk mengerti isi Quran dengan baik, Anda perlu mengerti urutan waktu dari pelayanan para nabi sebelum Muhammad. Oleh karenanya, sekarang ikutilah langkah-langkah di bawah ini, maka Anda akan menemukan jalan lurus yang dimaksudkan oleh Allah melalui Quran. 1. Jalan lurus hanyalah dimiliki oleh Allah. Surah 6 ayat 126. Ini adalah jalan Rabbmu atau Tuhanmu, jalan lurus. This is the path of the Lord, a straight path. Jalan lurus Rabb hanyalah berasal dari Allah, sebab segala pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna hanyalah berasal dari atas. Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 17. Manusia bukanlah pemilik dari jalan lurus tersebut, tetapi Allah. 2. Allah menunjukkan jalan lurus hanya kepada siapa yang Dia suka. Allah tidak memberikan pewahyuan akan jalan lurus ini kepada setiap orang, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu yang memang Dia sukai, seperti tertulis pada ayat sebelumnya, yakni Surah 6 ayat 39. Dan kepada siapa Dia berkehendak, Dia menempatkan orang tersebut pada sebuah jalan lurus. Atau, dan kepada siapa Dia puas, Dia menaruh orang tersebut pada jalan benar. Pewahyuan Allah ini bukan didapat dari kerajinan manusia ataupun kerja keras manusia untuk menemukannya, tetapi berdasarkan anugerah Allah semata-mata. Anda mungkin berkata, Allah tidak adil kalau begitu. Yang pasti, Allah adalah adil dan benar. Sebaliknya, kita manusia tidak. Hanya kita tidak mampu menyelami pemikiran Allah yang maha adil dan maha benar tersebut. Allah menyelidiki hati manusia, namun manusia pada umumnya hanya menyelidiki dan menilai tampak luar manusia. 3. Allah telah menunjukkan jalan lurus kepada Nabi Abraham dan Nabi Musa dan bangsa Israel. A. Nabi Abraham. Allah memerintahkan Muhammad untuk menyebutkan firman-Nya ini. Katakan, lihat, bagiku
Robku telah menuntun aku kepada sebuah jalan lurus, sebuah agama yang benar, komunitas Abraham, orang yang benar, yang bukan penyembah berhala. Surah 6 ayat 161. Dan lagi, dia memilihnya, dan dia telah memimpinnya kepada jalan lurus. Surah 16 ayat 122. B. Nabi Musa. Inilah jawaban Allah atas doa Musa dan Harun yang mengkhawatirkan bangsa Israel akan dapat disesatkan oleh kemegahan dan kekayaan Fir'aun, Raja Mesir. Doamu didengar. Kalian berdua tetaplah pada jalan lurus tersebut, the straight path, dan kami membawa umat Israel menyeberangi lautan. Surah 10 ayat 88-90a. Perhatikan reaksi Fir'aun ketika menyaksikan peristiwa penyeberangan tersebut. Dia berseru dengan suara yang keras. Aku percaya bahwa tidak ada ilah kecuali dia yang siapa umat Israel percaya. 90b. Namun sayang, Fir'aun tetap memberontak kepada nabinya. Surah 73 ayat 16. Bangsa Israel. Surah 6 ayat 84-87 adalah pernyataan Allah kepada siapa Dia telah menuntun mereka kepada jalan lurusnya. Dan kami telah memberi atas dia Ishak dan Yakub atau Israel, Daud, Salomo, Zakaria dan Yohanes Pembaptis, dan Yesus. Setiap mereka adalah orang benar, the righteous. Ayat berikutnya adalah kalimat peneguhan atau pengulangan dari pernyataan Allah sebelumnya. Ini adalah mereka kepada siapa kami telah memberi kitab suci dan perintah dan kenabian. Those are they unto whom we gave the scripture and command and prophethood. Surah 6 ayat 89. Sampai titik ini, sekarang kita telah jelas kepada siapa sesungguhnya kita bisa belajar tentang jalan lurus Allah tersebut. Mulai dari Abraham, Musa, Daud, Salomo, Zakaria, Yohanes Pembaptis, dan Yesus. Di luar dari mereka, Allah juga menyebut nama-nama Nuh, Ayub, dan Harun, kakak kandung Musa. Kepada merekalah telah diturunkan kitab-kitab suci, Torah atau Taurat, Mazmur atau Zabur, dan Perjanjian Baru atau Injil. Semua kitab suci ini dikumpul menjadi satu disebut Alkitab atau the Holy Bible. Dengan kata lain, Allah menyatakan bahwa jika kita ingin mengetahui jalan lurusnya, kita haruslah melihat kepada kitab-kitab yang mereka telah tulis. 4. Yesus adalah jalan lurus yang Allah telah tetapkan bagi umatnya. Sangatlah menarik apa yang Yesus Sang Mesias nyatakan kepada banyak orang tentang dirinya sendiri, baik sebelum dia tersalib dan maupun setelah dia bangkit dari kematiannya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Injil Yohanes 5 ayat 46. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 27. Di atas kita telah melihat bahwa Allah hanya menunjukkan jalan lurusnya hanya kepada orang-orang yang Dia sukai. Tunjukkanlah kami jalan lurus tersebut, jalan mereka yang Engkau telah sukai. Surah 1 ayat 6-7. Demikian juga halnya dengan Yesus. Dia juga hanya menyatakan hal-hal yang penting kepada orang-orang dekatnya saja. Kepada para rasulnya, Yesus menyingkap siapa dirinya sesungguhnya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Injil Yohanes 14 ayat 6. Yesus dengan jelas mengatakan 3 hal penting pada kalimat di atas. Jalan lurus yang bisa membawa mereka kepada Bapa, Allah semesta alam, hanyalah melalui dirinya sendiri. Untuk mereka bisa dibenarkan di hadapan Allah, hanyalah melalui dirinya sendiri. Untuk memiliki kehidupan yang kekal bersama Allah, hanyalah melalui dirinya sendiri. Di atas kita telah ketahui bahwa segala pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna hanyalah berasal dari atas. Yakobus 1 ayat 17.
yakni dari Bapa Surgawi, Allah, dan bukan dari pemimpin agama apapun. Mungkin Anda bertanya, mengapa Yesus bisa mengklaim bahwa Dia adalah satu-satunya pribadi dari siapa manusia dapat memperoleh pemberian yang baik dan anugerah sempurna tersebut? Jawabannya tertulis di Injil, sebab Yesus, Sang Mesias, satu-satunya manusia yang datang dari atas. Perhatikan 3 ayat Injil di bawah ini. Ini jawaban Yohanes Pembaptis kepada para muridnya tentang Yesus. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Yohanes 3 ayat 31. Pernyataan Yesus kepada Pilatus, gubernur Romawi untuk Yudea. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yesus sendiri memproklamasikan siapa sesungguhnya dirinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yohanes 8 ayat 23. Kalimat Yesus selanjutnya meneguhkan klaimnya sebagai satu-satunya pribadi oleh siapa manusia hanya boleh datang kepada Allah, dan berasal dari atas dan lebih tinggi otoritasnya dari segala malaikat Allah. Berbunyi, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, I am, kamu akan mati dalam dosamu." Yohanes 8 ayat 24. Yesus memakai kata I am, merefer dirinya sebagai Allah, seperti ayat-ayat berikutnya menyatakan. Untuk membuat para pendengarnya benar-benar mengerti klaimnya tersebut, maka ia berkata, "Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am." Yohanes 8 ayat 58. Ayat kunci dari Quran yang menunjukkan Yesus Sang Mesias atau Isa Al-Masih adalah jalan lurus, kita bisa temukan pada surah 3 ayat 50-51. Tertulis, "Aku datang kepada kalian dengan suatu tanda dari Rob kalian. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Perhatikanlah, Allah adalah Robku dan Rob kalian. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. I come unto you with a sign from your Lord, so keep your duty to Allah and obey me. Lo, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. That is a straight path." Kesimpulan. 1. Allah melalui Muhammad, sebagaimana tertulis di dalam Quran, menunjukkan dengan jelas sekali bahwa jalan lurus Allah bisa ditemukan melalui kitab-kitab suci Torah sampai Perjanjian Baru, yakni Alkitab. Dan seluruh Alkitab tersebut menulis bahwa jalan lurus Allah tersebut adalah Yesus Sang Mesias, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi daging. Yesus adalah Roh Allah yang datang melalui rahim seorang wanita perawan. Untuk bisa hidup dan berjalan di jalan lurus Allah tersebut, kita haruslah menyembah Allah dan mentaati ajaran dan perintah Yesus Sang Mesias. Surah 3 ayat 50-51. Nah, apakah menurut teman-teman artikel yang barusan kita baca bagus? Kalau menurut teman-teman bagus, kasih jempol dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. Sekian video kali ini.
Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. الله ليس الكبير، الله ليس كبير، واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله. ليس هناك فائدة من الصلاة، ليس هناك فائدة من الصلاة، وليس نحم النجاة، وليس نحم النجاة. الله ليس كبيرا، الله ليس كبيرا، هناك كثيرا جانب الله، هناك كثيرا جانب الله.